boleh gitu. Dulu awal-awal masih pakai handphone biasa gitu kan, masih minjem kamera gitu. Akhirnya lanjut seringan dia. Seringan ya, ketagihan Kecanduan gitu ketagihan ya. juga Kayak ya. di samping bisa makan gratis gitu. Apalagi dulu mungkin masih lajang kan, kayak masih suka-sukanya kalau ada gratisan ya Mas ya. Apapun, Akuin apalagi nggak? awal-awal kan, awal kuliah gitu kan. Awal kuliah tuh emang kalau udah dapat makanan gratis cuma modal nge-review, kayaknya gue juga mau gitu ya kasarannya. Kayaknya bener-bener kerja yang sesuai dengan apa yang aku inginin gitu. Oke. Yang sesuai suka ya. Sesuai ritme, sesuai waktu, sesuai passion juga kan. Passionnya kan emang suka makan gitu. Bocah kuliah kayaknya nggak ada yang nggak lapar terus gitu. Lapar terus, apalagi kalau lagi ngurusin skripsi. Iya. Tiap jam lapar kan. Bener. Well, Kancah Muda juga teman-teman, balik lagi ketemu sama Dito Panavia di Rasakan Nikmatnya Hidup. Dan sekarang Dito nggak sendirian lagi, karena di sebelahnya Dito sudah ada mas-mas ganteng ya, bernama Mas Alvin Kenyang. Halo. Gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Ini jauh-jauh dari Cilacap datang ke Purwokerto cuman buat ngobrol-ngobrol doang. Iya, luar biasa loh ya. Bener banget. Perut udah kenyang? Lumayan. Udah, buka puasa berarti tadi aman full. ya kita ngobrol lama ya? Aman banget, Oke, aman banget. Siap. Untuk kesibukannya sekarang apa Mas Alvin kalau boleh tahu? Kesibukan menjadi seorang suami baru menjadi suami. Terus sekarang menjadi bapak rumah tangga juga. Dan kesibukannya juga sekarang tetap ngonten, jadi konten kreator. Oke. Menjadi food blogger. Food blogger ya. Emang ini udah spesialisasi makan. Iya, spesialisasi itu, makan. Food blogger itu berarti khusus makanan atau minuman juga, atau apa maksudnya ada apa aja di dalam itu? Kalau dulu pas lajang sih, kadang masih digas tuh yang non halal ya. Tapi lebih ke sekarang udah halal food only. Oke, ini halal food only. Udah halal ya. food only. Terus? Makanan, minuman, cemilan, roti, kue, apapun itu. Terus apapun brandnya, ada sepeda, ada pemotor, ada pun kaos gitu. Kan nanti bisa diselipin tuh pas lagi makan. Jadi secara tidak langsung orang bisa lihat, oh Mas Alvin pakai baju apa tuh? Gitu. Iya, bener. Bisa juga dipromosiin ke Alvin Kenyang. Berarti tetap pertamanya tuh, maksudnya kontennya makan tapi sambil mempromosikan endorsan lainnya gitu ya? Yap, bisa. Sekarang bisa masuk. Cocok. Jadi kayak pengen ngikutin jejaknya Mas Alvin ya? Waduh. Sebagai food vlogger ya? Bisa. Itu sangat aman. Anyway nih Mas, Yap. kenapa lebih memilih menjadi food vlogger, food blogger ya, Yap. food blogger, dibanding kayak kerja kantoran atau kerja yang mungkin di instansi kayak gitu? Yap. Sebenarnya dulu awalnya tuh kerja kantoran, Mas. Oh gitu? Yap. Jadi arsitek. Wow, luar biasa sekali loh di Kancah Muda ya. Selain menjadi food blogger, ternyata dulu menjadi arsitek. Yap. Awalnya jadi arsitek, kantoran, terus lama-lama mungkin agak sedikit boring sama terakhir kan pandemi tuh. Iya, pandemi. Pandemi kalau bangun, kalau satunya Covid, udah pasti libur tuh tukang semuanya. Akhirnya off, ini yang dilanjutin kontennya dicepetin ternyata. Terus aktif terus, lama-lama kok malah banyak yang ngajak kerja sama, jadinya ya ketagihan sampai sekarang gitu. Berarti sebelumnya arsitek itu berjalan beriringan dengan food blogger itu, cuman belum fokus food banget lah. Bloggernya itu kayak Sabtu Minggu lah buat cuman iseng-iseng gitu. Awalnya kan bercanda juga kan. Ketabrak sama pandemi dan akhirnya fokus berpikir merubah jalan ya dari arsitek, pengen langsung ngegenjot di food bloggernya. Sampai sekarang alhamdulillah udah sukses ya menjadi food blogger. Amin. Oke. Terus pertama kali mencoba untuk jadi food blogger itu kapan Mas, kalau boleh tahu? Kalau awal-awal itu pokoknya pertama iseng bercanda gitu kan. Lagi makan ada teman-teman kuliah tuh. Jadi kamu kayaknya cocok jadi tukang makan deh, makanya itu lahap gitu kan. Di videoin atau didokumentasikan gitu. Coba gitu. Terus aku lihat informasi di YouTube kan banyak tuh. Awal-awal tuh lihat ada Next Carlos, ada Enggeda Lenaf, ada Tan Boykun. Aku coba pakai kamera tuh awal-awal tuh. Iya. Akhirnya lanjutlah bikin konten biasa tuh. Terus tak upload di YouTube. Pertama YouTube dulu. Ikut YouTube. Terus di convert ke Instagram. Bisa ya? Bisa. Jadi 1 menit gitu. Lama-lama banyak yang lihat, banyak yang suka gitu kan. Terus teman-teman yang punya usaha pada
pada manggil tuh, Vin, ini punya aku dong di review. Cobain lah kayak awal-awal gitu ya. di situ dulu tuh, mulai awal situ dulu tuh. Terus lanjut, boleh gitu. Dulu awal-awal masih pakai handphone biasa gitu kan, masih minjem kamera gitu. Akhirnya lanjut, seringan dia. Seringan ya, ketagihan gitu ketagihan ya. juga kayak ya. Di samping bisa makan gratis gitu. Apalagi dulu mungkin masih lajang kan, kayak masih suka-sukanya kalau ada gratisan ya Mas ya. Apapun, apalagi awal-awal kan, awal kuliah itu kan. Awal kuliah tuh emang kalau udah dapat makanan gratis cuma modal review kayaknya gue juga mau gitu ya kasarannya. Kayaknya bocah kuliah kayaknya nggak ada yang nggak lapar terus. Gitu lapar terus, apalagi kalau lagi ngurusin skripsi. Tiap jam lapar kan. Bener. Oke, terus selanjutnya ketika Mas Alvin memutuskan untuk totally menjadi food blogger, ada nggak sih supporting system yang mungkin mendukung dan atau mungkin menjadi kayak semangatnya Mas Alvin untuk bisa menekuni hal ini? Yap, semangatnya ya berarti awal sangat supportnya. Pertama itu pas terakhir itu COVID udah nggak asik pas kerja tuh. Aku mau lari kemana nih gitu kan. Walaupun mungkin ya kita nggak tahu kan COVID itu sampai berapa tuh selesainya kan. Akhirnya juga 2 tahun kan. Akhirnya dari situ oke deh, ganti dulu kerjaan dulu deh. Nah, supportnya pas di situ jadilah langsung fokus konten aja deh gitu. Ya awal-awal support ya aku juga minta ke orang tua kan. Ini ganti ini. Awalnya dulu nggak boleh. Awalnya nggak boleh sama orang tua. Izinnya gini, beli kamera dong. Yang berapa itu? 8 jutaan. Oke, langsung ditanya 8 jutaan ya. Ini emang agak-agak kayak nggak tahu diri jatuhnya. Kan dulu kan duit dari kantor gitu kan. Oh masih ya. Masih kerja kan. Bener-bener masih kerja. Terus? Buat apa? Buat modal usaha apa? Usaha konten gitu. Emang apa ada uangnya gitu kan mama aku bilang. Katanya sih ada mah. Pertama masih ragu. Ya. Masih ragu dan masih belum belum disahkan lah sama mamaku lah. Terus lambat laun ini kantornya udah mulai KO mah, udah mulai banyak kurang dan lain-lain, banyak dosen juga. Kayaknya ini aku hobi dimakan, terus aku dokumentasiin, diupload di IG. Terus dan itu ternyata di situ aku sharing-sharing ke teman-teman, ada rate-nya, ada insight-nya dan lain-lain gitu loh. Masih belum percaya juga, belum percaya ya, karena masih belum percaya. Orang dulu emang dia bisa gitu ya. Masih bingung lah. Apa sih kerja kan ngantor pulang gitu kan. Pakai baju dinas kan udah jelas gitu kan. Terus akhir-akhir kesini terus lambat laun dirayu, akhirnya boleh tuh beli kamera. Boleh. Aku sampai bilang ikhlas mas, sampai cium tangan tuh. Cium tangan ikhlas ya, beli langsung tuh fokus ngegas karena udah direstuin. Akhirnya sampai sekarang ya itu support system pertama keluarga jelas. Karena itu susah banget lah mengiyakannya. Terus awalnya pas pacarku tuh yang menjadi istri, pacarku juga ini gimana nih gitu. Udah nggak kerja nih aku nih, besok mau nikah gimana gitu. Akhirnya fokus ini. Teman-teman juga pada support, kamu harus fokusin aja. Era sekarang ini kan era promosi kebanyakan dari visual. Ya kan visual. Orang lihat gitu. Sekarang pamflet mungkin digambar agak jarang sekarang gitu kan. Walaupun masih ada persenannya tapi nggak banyak. Udah di konten sekarang mumpung kamu jadi yang pertama gitu loh. Oh oke, berarti belum banyak ya? Belum banyak banget. Belum pertama di Cilacap dan foto juga gitu. Akhirnya ya udah digas terus sampai sekarang nih berarti. Tapi ini ada kayak komunitas food blogger gitu nggak sih mas? Atau masing-masing aja jalannya? Untuk di Cilacap ada, di Purwokerto juga ada. Oh gitu ya. Komunitasnya tapi nggak yang yang terlalu ini banget, enggak, cuma sharing-sharing aja gitu. Jadi kayak sharing session gitu ya satu sama yang lain. Emang kerjanya juga santai sih. Santai, yang penting ada makanan, kita bisa dapat duit gitu ya. Dan mungkin aku tanya sih, kan tadi berarti Mas Alvin tuh dari take videonya sendiri. Editingnya sendiri juga. Latihan dulu sendiri. Oke, sampai upload semuanya berarti belum punya asisten ya? Tapi ada nggak keinginan nanti ke depannya mempunyai asisten untuk membantu kontennya gitu? Untuk sementara timnya aku sih di adikku. Oke, masih keluarga sendiri ya? Masih keluarga sendiri. Yang masih pertama budgetnya belum yang sesuai editor handal. Betul. Sambil adikku juga pas lagi nganggur ya ikutan yuk gitu kan. Terus kadang istri juga ikut. Kalau kamu mau review apa hari ini gitu. Ya misal aku misal barbecue gitu. Ikut gitu. Kalau kamu review apa? Mendoan? Enggak deh, enggak ikut gitu. Milih-milih ya reviewnya ya. Oke, baik. Terus untuk setiap
minggu gitu. Yap. Pasti ada atau kadang ada, kadang enggak atau gimana tuh? Alhamdulillah untuk sekarang ini ya. Satu hari bisa ya 1 sampai 3 visit gitu. Satu hari? Yap, campur juga sampai yang kirim-kirim. Oke, luar biasa. Ini berarti setiap hari ada aja ya? Ada aja. Seminggu itu ada aja. Itu ada kemungkinan untuk kayak repeat order itu nggak sih Mas? Atau mungkin kayak satu tempat udah satu kali habis udah gitu? Yap, kalau yang repeat order itu biasanya yang emang bener-bener kena impact-nya ya bagi ownernya. Terus kita juga kenal juga, kadang juga mereka menawarkan per bulan atau per apa ya Vin, biar kita jangka panjang gitu promosinya juga gitu. Ntar banyak sih Mas biasanya. Terus kadang banyak juga owner-owner yang minta seolah kayak BA gitu ya, mungkin brand ambassador gitu, biar seolah-olah ini punya Mas Alvin gitu, padahal bukan gitu. Berarti tapi Mas Alvin lebih aktifnya di sosial media apa, Instagram? Untuk saat ini Instagram, TikTok pengen mulai lagi. Oke, tapi udah ada ya? Dulu udah ada, ke banned karena motong sosis. Why? Kenapa? I don't know, nggak tahu Mas. Jadi sosis canceler, maaf ya nggak apa-apa kan, ini sosis potong, jadi kayak seolah-olah itu kayak porno atau apa nggak tahu sih. Jadi ke band dah. Itu selamanya atau permanen atau gimana? Saat ini sih terbuka lagi permanen. Emang harus bikin baru lagi. Permanen ya. Nah ini juga harus hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin punya sosial media atau aktif di sosial media. Emang sekarang sosmed kayaknya agak-agak ketat ya. Dulu ketat banget. Sekarang udah nggak patia. Makanya aku kadang nggak terlalu. Nggak terlalu. Iya. Ini apa namanya? Kadang kan potong sosis doang, tapi yang cewek-cewek ini terbuka kadang malah nggak kebenet gitu kan. Untung-untungan lah. Untung-untungan emang lagi apa saja berarti. Oke. Berarti sekarang lebih aktifnya di Instagram ya? Yaps. Oke, siap. Aku sebenarnya penasaran banget kenapa menamakan dirinya atau kontennya itu Alvin Kenyang. Itu kayaknya ada sebuah makna mungkin atau historinya, boleh diceritain? Yap. Dulu itu awal-awal kan namanya nama biasa ya, Alvin Ramadhani gitu. Oke. Terus pas awal-awal itu banyak yang bilang ngebrand yang lain dong namanya, ada yang komen gitu, teman-teman juga. Terus aku mikir ada 2 pilihan waktu itu, Alvin Daging sama Alvin Kenyang. Oke. Kenapa Alvin Daging? Boleh diceritain tuh di masing-masingnya. Pertama Alvin Daging karena emang badannya penuh dengan daging. Bener. Bener banget. Jadi penuh dengan daging, penuh dengan lemak gitu ya. Istilahnya orang gempal gitu ya. Pasti kan banyak dagingnya. Terus identiknya kayaknya pas juga nih orang yang berdaging nih gitu. Terus daging kan juga bagus kan, filosofinya bagus juga. Terus ternyata di itu juga searching juga ada Ari Daging dan kawan-kawan gitu. Udah ada berarti yang pakai nama daging belakangnya itu. Udah ada. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kayaknya udah ada deh, jangan gitu. Terus ternyata aku bikin vote yang ramenya malah yang di Alvin Kenyang. Jadi ini juga berdasarkan voting ya, bukan Mas Alvin sendiri langsung gue udah pengen nama Alvin Kenyang aja gitu. Ada voting juga dari follower sama teman-teman juga. Alvin Kenyang bagus deh, kenyang, terus filosofinya orang yang udah kenyang berarti kan tenang gitu. Terus kadang orang yang kenyang itu nggak marahan gitu. Iya. Diem. Happy terus sih biasanya kalau udah kenyang ya. Iya kan. Kalau lapar kan kadang marah. Iya. Aku kalau lagi lapar tuh senggol bacok ya. Senggol gue awas aja loh orang gue lagi lapar apa lagi puasa gitu kan. Nah untuk selanjutnya ini kan tadi Mas Alvin bilang kalau pekerjaannya dulu tuh sebagai arsitek, terus sekarang food blogger. Di samping itu kan juga aktif menjadi bapak rumah tangga ya. Sekarang gitu kan. Nah gimana sih Mas cara membagi waktu yang baik versi Mas Alvin Kenyang? Cara membagi waktu ya, kadang kan pekerjaan content creator kan waktunya nggak menentu gitu kan. Kadang ada yang bilang sesuai mood atau lain-lain gitu kan. Sebenarnya seperti pada umumnya, orang pada umumnya aku juga dibikin kayak orang kantor aja gitu. Misal bangun pagi gitu kan, jam 7 mandi, terus mulai ngedit gitu kayak ngantor-ngantor aja. Oke. Berarti kita yang ngatur sendiri jam kerja kita gitu ya. Ntar mulai jam 12, berarti kan makan tuh, mulai visit atau ada kiriman-kiriman kita baru kerjain lagi. Sampai sore jam 4 jam 5 udah cukup, langsung di rumah udah. Biasanya malam ada visit gitu nggak Mas? Apa biasanya visit tuh selalu datangnya siang?
visit ada yang malam juga. Kadang kan kayak angkringan, kayak benar. kopi susu atau apa itu namanya? Susu-susu itu loh. Kayak Susu segar Warmindo juga gitu juga banyak malam, bisa juga malam. Nasi goreng dan kawan-kawan. Nyesuaiin juga jadwalnya. Terus kita juga kadang minggu aku libur kadang. Oh, minggu malah libur ya? Yap. Jadi seperti ngantor gitu. Kalau misalkan mau kayak visit, mau ada visit, minta di visit segala macam, jangan di hari Minggu karena emang hari Minggu udah meliburkan diri lah ya. Libur untuk keluarga lah. Untuk keluarga. Betul. Okay. Kalaupun ada, misalnya sama istri, yes enggak nih? Oke, berarti ntar liburnya diganti hari lain gitu aja sih. Yang penting harus tetap ada waktu untuk keluarga, rest untuk ya kan, terus bekerja dan yang sebagainya. Oke. Mas, aku boleh tahu nggak dari misalkan nih hari Senin, Mas Alvin harus visit di 3 tempat misalkan gitu. Nah, untuk videonya sendiri gitu kan, biasanya itu jadinya berapa hari sih Mas? Untuk video sebenarnya editnya tuh cepet. Paling ya biasanya sehari itu dapat 2 lah, misalnya dapat 2 editan. Oh, oke. Jadi kan video singkat kan 1 menit gitu. Kalau uploadnya ya sesuai antrian tadi. Oh, karena ngantri ya saya. Sesuai antrian upload. Terus kadang ya kita visit juga sesuai. Dulu masih ngasal tuh visit. Misal sehari bisa 5 makanan berat. Misal paginya misal nasi uduk, siangnya nasi padang, sorenya nasi goreng, nasi apa gitu kan. Sekarang udah aku bedain. Misal makanan berat, siangnya mungkin minuman atau ice. Malamnya atau sorenya mungkin bisa kopi atau cemilan dan lain-lain bisa. Jadi nggak terlalu iya bener-bener kayak ya walaupun enak kenyang, tapi kalau kekenyangan juga jadi gimana gitu. Awal-awal pernah begah banget tuh, aduh sampai manteng. Tapi aku penasaran deh Mas, biasanya kan misalkan visit berarti kan itu jangka waktunya sebenarnya nggak yang lama ya. Misalkan kayak habis jam 1 visit di sini, nanti jam 3 di sini gitu kan. Itu kan perut kadang masih terasa kenyang, ya kan. Nah, dihadapkan lagi dengan makanan yang harus dimakan, apa yang dirasakan Mas? Kalau dulu masih nggak enakan, orang Jawa banget ya, nggak enakan sama ownernya dilihatin, makanya nggak bisa dikira nggak enak gitu. Sekarang udah memanusiakan diri sendiri. Kalau nggak habis ya dibungkus. Kalau nggak ya kita bawa teman-teman, yuk ikut ngabisin. Jadi perutnya kita aman untuk next endorse selanjutnya gitu jadi aman. Kalau aku sih nonton kan kayak di YouTube gitu, biasanya satu food blogger tuh disediakan banyak makanan. Itu Mas Alvin juga kayak gitu atau cuma di satu menu aja biasanya? Itu tergantung kembali ke ownernya, misal jualannya emang banyak, biasanya langsung dikasih yang banyak tuh. Kalau jualannya 1 atau 2 paling ya kayak mie ayam kan 1 doang tuh. Iya. Tetap satu aja mie ayam 1 aja. Siap, mantap, luar biasa sekali. Karena ini kan lumayan kenyang ya. Iya, aku ngebayanginnya juga udah kenyang banget gitu ya. Kayak jam 1 aku harus visit misalkan, terus jam 3 aku harus visit lagi. Dan harus makan dan terlihat nafsu makan itu tuh yang kayaknya sulit ya Mas ya sebenarnya. Ya kan, tapi kita mau nggak mau harus terlihat excited gitu kan, ekspresif juga dengan hal tersebut. Oke. Nah, Mas Alvin, ini kan sebenarnya yang kita udah tahu juga ya, food blogger tuh udah banyak banget bertebaran. Dan mungkin sebenarnya kalau di PWT dan Cilacap untuk kuantitasnya belum begitu banyak lah ya, tapi untuk persaingan yang lebih meluas itu udah banyak banget. Nah, gimana sih caranya Mas Alvin Kenyang ini untuk menjaga eksistensi dari ya ibaratnya jualannya Mas Alvin lah? Yang jelas pertama fokus konsisten pasti ya harus ya. Yang kedua juga harus update. Betul. Kuliner kan juga nggak ada update banget kan, apa yang viral itu apa, kita harus nyelentik juga kan di situ. Terus kita juga harus sharing juga ke yang teman-teman yang di bawah kita yang baru-baru gitu, sama apalagi yang senior. Sama teman yang baru malah maksudnya kayak itu bukan dijadiin saingan ya Mas ya? Bukan. Tetap istilahnya mungkin kita bahasanya saingan ya, tapi kan rezeki kan masing-masing. Luar biasa sekali. Jadi nggak ada senioritas di dunia food blogger ya teman-teman. Berarti kalau Adito mau nggak apa-apa ya, diajarin ya. Aman, sangat terbuka. Aku kadang saudara lu gampang lo jadi kerjaannya makan monggo ikutan aja nggak apa-apa ya. Kalau bisa konsisten setiap hari makan, oke silakan. Kalau mungkin orang lihatnya cuma dia enak sih makan gitu, cuma kan kita lo nggak ngerti gimana rasanya begak perut gitu kan, dan lo harus kelihatan kayak wow gitu loh. Kadang orang yang mau upload aja konten kan kadang ini bukan masih banyak ragu-ragu ya. Suruh konsisten aja dulu gitu. Jadi jangan pernah menganggap food blogger tuh enak banget gitu. Enak, tapi ya ada
plus minusnya lah Mas Yap, ya. pasti Nah, ini ada. berkelanjutan nih. Aku mau tahu dong suka dukanya Mas Alvin Kenyang ketika menjalani profesi sebagai food blogger itu apa? Suka dukanya dulu kali ya. Kalau dukanya emang kadang itu tadi pertama kebegahan ya. Kekenyangan gitu ya. Terus kadang kita bukan suruh bohong sih, tapi lebih tepatnya kan aku sebenarnya lebih ke positif aja ya, itu bahasa promosi gitu. Kadang emang nggak sesuai rasa yang ditampilkan gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Tapi kita nggak bisa ekspektasi kan, itu kan namanya kan kerjasama kan. Tapi kita di belakang layar pasti kasih masukan gitu. Oke, berarti enggak nih, aku potong sedikit ya, maaf Yap, ya. Aku kadang mikir gini, Yap. ketika disajikan makanan semuanya gitu, apakah seorang food blogger itu benar-benar honestly, maksudnya kayak honest review, atau enggak gitu Mas? Yap. Itu aku penasaran sih jujur. Kalau honest review sih pasti ya. Kalau aku ya maksudnya, lebih tepatnya aku nggak, kalau misalnya nggak cocok sama aku, berarti aku mereview apa yang ada di makanan tersebut. Misal di atasnya itu ada kulitnya, ada apa namanya bawangnya dan lain-lain. Tapi tidak menafsirkan rasa yang terlalu over gitu. Jadi kayak diganti poin yang lain. Iya, gitu ya. kadang aku bilang ini rasanya SNI gitu. Standar lah gitu maksudnya. Honest review berarti ya Mas Alvin, jadi nggak yang Terus kadang juga aku mikir juga ada orang yang jualan ayam goreng sama nasi itu 6 ribuan. Terus ada. Oke. Ekspektasi kita apa kan sama makanan itu ya kayak. Udahlah gitu kan ayam 6 ribuan sama nasi gitu loh, ekspektasinya ya mungkin ya emang standar ini seperti makanan rumahan lah gitu. Paling aku ngasih masukan, yang penting kalian kalau makan harus minta yang panas ya gitu biar enak. Kalau yang kecil itu kan ayam kan dingin kan keras. Iya sih ya, udah kecil dingin lagi gitu kan, jadi kayak agak alot mungkin ya. Jadi Mas Alvin ini di samping mereview di depan kalian semua, dia juga di belakang ternyata ikut memberikan masukan ya untuk kemajuan dari usaha tersebut. Oke. Dukanya ada lagi. Awal-awal itu pas zaman-zaman Covid itu banyak yang jualan sambel. Sambel offside mercon, bakso aci. Sehari itu aku review 5 kali sambel. 5 kali sambal dengan tingkat kepedasan yang beda-beda. Oke, brandnya beda-beda. Langsung mindset. Khususnya terganggu teman-teman ya. Langsung mindset, langsung apa namanya muka langsung biru semua. Itu kesalahanku juga sih belum. Itu paling yang terakhir itu yang niatnya cari duit malah ngeluarin duit ya. Iya. Banyak langsung gitu ya. Langsung beli obat kan jadi. Iya, benar. Nah, berarti itu menjadi salah satu dukanya ya. Duka yang paling mendalam ya. Oh, paling dalam ketika coba oseng-osengan itu sampai ke diare teman-teman. Jadi besok-besok tolong kalau ada yang mau ngendorse Mas Alvin gitu kan tentang cabe-cabean ya kira-kira gitu ya. Tapi kan aku sebenarnya suka pedas. Suka pedas, cuma kan kalau di kamera itu kan bagusnya kan yang cabenya banyak banget tuh loh. Yang di ayamnya terus atasnya itu cabenya baru dimakan semua gitu. Bukan yang makan cantik, jadi yang makan barbar gitu. Berarti konsepnya makan barbar ya? Iya. Kalau makan cantik kadang yang nonton dikit kadang. Kadang iya pantas ini kayak sok banget ya gitu ya. Oke, berarti konsepnya makan barbar gitu. Jadi mau pedes gak pedes, udah pedes telan aja Mas ya. Oke. Ini menarik ya, ini luar biasa tantangannya ternyata seperti itu nih teman-teman ya. Untuk sukanya sendiri? Sukanya yang jelas kita bisa review banyak banget makanan yang belum pernah aku review juga kan. Belum pernah aku makan sebelumnya gitu kan, yang misalnya dulu kayaknya mahal deh gitu kan, misalnya steak A5 atau apa gitu kan kayaknya mahal, kayaknya nggak bisa beli juga kan, ternyata bisa makan. Bisa makan hal-hal yang belum pernah review. Terus kue-kue yang mungkin juga harganya juga mahal gitu misalnya, ternyata sekarang udah bisa review, banyak yang ngirim gitu kan kue-kue yang cakep-cakep tuh apa tuh. Terus apalagi ya sukanya banyak temen baru, terutama para owner juga itu insight-nya bagus banget kan, banyak pengalaman, banyak cerita-cerita yang bikin apa namanya jadi poin plus lah di setiap review gitu, mantep. Nah, ini sukanya ya, jadi emang ya namanya pekerja tuh kita nggak mungkin hanya mendapatkan sukanya aja, pasti ada dukanya juga. Cuman itu ya bukan menjadi halangan buat kita ya Mas ya untuk nggak maju gitu. Sampai aku jadi tahu bahwa pas awal orang jualan gitu, awal buka dari staffnya, dari apanya, jadi dari nol banget jadi tahu gitu loh. Dari nol, jadi staff juga kalau dia ditunggu lama juga dia juga lagi ngerjain kayak gini. Kadang
ada yang marah-marah nunggu lama kan. Ada ya. Mungkin karena sisi kelaparan kita ya kan, ya membuat kita jadi lebih agak-agak senggol bacok tadi sih Mas sebenarnya. Cuma emang di belakang ternyata emang lagi ribet ya. Asli, pas di belakang, berarti ini memang lagi hektik banget gitu. Apalagi ada yang pesennya itu beda-beda gitu kan, menunya banyak, pesennya beda-beda. Aduh, kasihan banget. Berarti Mas Alvin bisa sampai ke dapurnya juga ya? Yap, lihat kan syuting cara pembuatannya dan lain-lain. Oh, oke, benar ya. Jadi emang Mas Alvin ini menjadi salah satu saksi buat kamu yang suka protes makanannya lama. Itu bukan emang disengaja dilamain itu enggak gitu, karena mungkin orderannya lagi banyak. Yap, gitu. Apalagi ada mungkin menu yang jarang dibeli, akhirnya yang beli. Nah itu bahan bakunya kadang ada yang nggak ada tuh, sampai beli dulu kan biasanya. Oh gitu, iya, benar sih. Logik sih, masuk logik ya. Oh iya benar. Ternyata gini nih dunia. F&B ya benar. Mas Alvin, ini aku mau tanya nih, menurut Mas Alvin, apakah kesukaannya Mas Alvin sekarang suka makan kan, terus menjadi food blogger itu udah menghasilkan belum sih buat Mas Alvin? Kalau untuk menghasilkan, alhamdulillah udah menghasilkan, sudah apa namanya, hadiahnya sih bisa nikahin istri sama uang itu. Masya Allah. Tadi. Iya, benar. Dulu kan sempat pesimis kok, nggak kumpul nih pas kerjaan pertama nih. Tapi kan optimis karena Bismillah. Udah direstuin juga sama mama kan. Bener. Fokus. Alhamdulillah mah ini dapat nih mah, ada uangnya mah gitu. Terus kasih tahu juga, oh iya gitu. Ya udah ditabung gitu. Terus akhirnya bisa nikahin istri. Udah gitu. Jadi udah menghasilkan ya dari kesukaan itu. Bisa meyakinkan orang tua juga ya. Betul, yang awalnya ragu-ragu ya kan memang bisa dapat duit dari situ. Ternyata Mas Alvin berhasil membuktikan ke mamahnya yang dulu dimintain kamera gitu ya, dulu beli kamera gitu, sekarang bisa menghasilkan bahkan lebih dari ekspektasi kita mungkin ya Mas ya. Mamanya saya sendiri sama mamahnya istriku. Dua-duanya ya, dua ibu loh yang mempertanyakan emang bisa gitu kan, bisa ternyata nih. Oke, alright. Nah ini terakhir mungkin di segmen ini nih Mas, boleh dikasih tahu juga ke teman-teman dan juga kancah muda, kira-kira gitu kan, kalau misalkan mau pakai jasanya Mas Alvin untuk nge-review makanan-makanan yang mereka jual, itu caranya gimana? Oke, untuk review Alvin Kenyang ya, sama Kenyang, tenang untuk harga bener-bener sangat sesuai dengan apa yang kalian jual atau kalian usahain. Misal aku kan untuk rate sendiri kan dari homemade beda, untuk misal yang nasional kayak McD dan kawan-kawan juga beda. Pakai ada level masing-masing ya? Yap, ada level masing-masing. Untuk minuman, cemilan, brand lokal dan kawan-kawan juga rate-nya beda-beda sesuai dengan pas brandnya apa gitu. Oke. Berarti kan ini sebenarnya konsepnya adalah kayak selebgram gitu kan Mas ya. Jadi kayak dikit berapa lama atau posting berapa story gitu kan ya. Oke. Itu boleh kontak kemana tuh Mas kalau misalkan ada yang minat? Kontak aja langsung, misal DM ke Alvin Kenyang, nanti langsung juga dikasih kontak personnya. Oke, bisa langsung tanya-tanya juga ya di situ. Tanya-tanya dulu, sharing juga boleh. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi Mas di segmen terakhir ini ya. Masih ada hal-hal yang pengen ulik dari Mas Alvin Kenyang. Oke, nah aku mau tanya nih ke Mas Alvin Kenyang, manfaat apa yang Mas Alvin rasakan ketika menjalani profesi sebagai food blogger? Manfaat ya. Pertama, kita bisa memperkenalkan produk atau brand F&B yang ada di lokal di Purwokerto ataupun Cilacap gitu ya, ke media sosial gitu. Alhamdulillah syukurnya paling senang adalah yang ada impact-nya itu tadi. Ataupun kadang aku juga punya konten sosial, review-review yang kayak mungkin kaki lima gitu, biar laris gitu kan, dikontenin. Ya alhamdulillah ada impact sama mereka biar pada beli tuh. Kadang ada yang nostalgia juga kalau kuliner legend gitu kan. Terus kadang juga impact-nya juga sampai orang yang nggak nafsu makan jadi nafsu makan ketika lihat konten gue. Oh, ada kayak gitu Mas? Banyak anak-anak kecil itu loh, kalau mau makan lihat Mas Alvin dulu gitu. Saudara-saudara sama tetangga-tetangga kadang gitu. Suges mungkin ya, karena bisa jadi. Mungkin Mas Alvin itu membuat videonya sedemikian rupa membuat orang tuh jadi kayak pengen banget dicoba gitu ya. Oke, itu mungkin manfaat yang Mas rasakan untuk diri Mas dan juga orang lain ya. Luar biasa sekali. Dan untuk selanjutnya, mungkin aku mau tanya nih, kebahagiaan apa yang sudah didapat sama Mas Alvin dari kerjaan ini, dari kesukaannya Mas Alvin juga? Bahagianya itu benar-benar kerja yang sesuai dengan apa yang aku inginin gitu. Ya, sesuai ritme, sesuai waktu, sesuai passion juga kan. Passionnya kan emang suka makan gitu.
Terus baginya juga dikelilingi sama orang-orang yang positif. Bener sih, setuju. Support juga. Ya mungkin kadang ada yang emang supportnya agak keras gitu, apa julitin, kamu harus gini. Tapi positif juga itu buat kita gitu kan. Iya sih. Terus kadang juga banyak masukan-masukan yang positif juga dari owner-owner dan teman-teman media atau teman-teman kuliner yang lain juga sangat masuk sih buat. Oke, jadi emang Mas Alvin juga bukan orang yang anti kritik ya. Jadi kayak orang ketika diberikan input ya gimana cara kita untuk mengolah hal tersebut menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Next, gimana sih caranya Mas Alvin bisa mensyukuri atas pencapaiannya Mas Alvin sekarang? Untuk bersyukur sih emang setiap orang pasti setiap hari harus bersyukur ya. Dan pencapaian juga kadang takut bersyukur, takut sombong gitu. Tapi untuk sampai sejauh ini kadang oh iya ya kemarin kita udah sangat tepi jurang banget lah bahasanya lah untuk sampai sekarang gitu. Untuk sekarang paling bersyukurnya akan tetap fokus konten, terus tetap update apa yang ada, terus tetap belajar juga. Karena kan media sosial akan berkembang terus apapun yang terjadi gitu kan. Terus paling nggak kita sering nongkrong juga healing kali ya, biar kita fresh otak. Bener ya, liburan itu penting teman-teman supaya refresh otak ya, jangan kerja terus. Setuju sih kalau itu ya. Nanti bakal memungkinkan untuk mengekspand juga ya tadi ya. Expand dari Instagram ke sosial media yang lain. Oke. Dan di bulan Ramadan ini nih Mas Alvin, ada nggak sih program-program atau mungkin promo-promo untuk yang mau pakai jasanya Mas Alvin? Untuk promo banyak banget sih Banyak sebenarnya. ya? Ada promo spill dikit kali. Lebih tepatnya kayak promo hampers gitu kan, Ramadan gitu. Terus promo yang biasanya itu apa namanya? Kalau bukanya kan kalau puasa kan kadang nggak ini jamnya loh. Benar. Bisa di storykan free sama aku gitu. Oh, oke. Di free story ya gitu ya. Jam baru Ramadan lah, jam Ramadannya owner-owner atau penjual-penjual yang ada di Cilacap Purwokerto gitu. Oke, ini lumayan juga sih bermanfaat juga ya promo yang diberikan dari Mas Alvin ini. Info sahur dan kawan-kawan. Oh gitu. Info sahur juga bisa? Bisa. Sahur juga bisa? Oke, siap-siap nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memberitahukan ke halayak luas masalah jam operasional yang berubah segala macam, bisa juga nanti minta tolong Mas Alvin juga ya untuk datang, visit dan segala macamnya. Oke, yang terakhir Mas Alvin mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman semuanya, memberikan saran juga, semangat juga. Barangkali mungkin teman-teman tuh ada yang pengen jadi kayak Mas Alvin, tapi masih ragu gitu. Yang pertama kuncinya adalah jangan ragu. Jangan ragu ya. Terabas aja. Optimis. Kalau suka tetap dilanjutin apapun ya, dikerjain terus gitu ya. Jangan sampai berhenti. Kalau capek ya istirahat. Terus kalaupun ada yang kurang, minta sharing ke teman-teman. Oke, jadi tetap terbuka ya sama orang, jangan sampai kita kayak menutup diri gitu, karena emang kebanyakan input dari orang kadang bermanfaat juga buat kita ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you banget buat Mas Alvin Kenyang yang sudah menyempatkan waktu dari Cilacap datang ke Purwokerto ngobrol-ngobrol tentang hal ini ya. Khusus buat Mas Dito. Buat Dito dan juga buat teman-teman yang nonton tentunya. Oke, dan sampai ketemu lagi buat teman-teman semuanya di Rasakan Nikmatnya Hidup. Jangan lupa juga buat kunjungin rasakannikmatnyahidup.id karena kau bisa dapat sharing dan dapat support lebih dari teman-teman yang lain. Saya Dito Pramana pamit, Mas Alvin pamit juga. Sampai jumpa. Bye.